Halo Foodpreneur Indonesia, ketemu lagi dengan saya Sarita Suteja di Foodies Q&A. Ada pertanyaan dari Foodpreneur Indonesia. Saya coba bacain ya. Di hampir banyak perusahaan besar, termasuk perusahaan kuliner, kebutuhan membuat sebuah press release sudah menjadi hal yang wajib. Oke, bagaimana dengan bisnis kuliner berskala kecil? Perlukah membuat press release? Saya coba sedikit cerita mungkin ya. Sebetulnya press release itu apa dan kenapa sih dia menjadi sebuah hal yang rasanya udah sering dibahas sama banyak orang. Nah, press release itu kan sebetulnya hanya sebuah surat jadul juga ya. Mungkin sebuah tulisan yang isinya itu adalah memberikan berita. Kenapa disebut press release? Karena dia menyajikan informasi-informasi yang kita sebagai pebisnis ingin berikan kepada banyak pihak, baik itu media maupun orang lain di luar media. Nah, menjawab pertanyaannya, perlu atau tidak? Saya hanya akan bicarakan dari sisi press release itu sendiri. Kalau bicara tentang perlu atau tidak, tentu saja semuanya tergantung. Tergantung apa? Tergantung kebutuhan dari masing-masing kita. Kan press release itu dibuat sebetulnya bukan hanya untuk reminder. Karena kalau buat saya, somehow, saya kadang-kadang merasa bahwa press release itu kadang saya ketik, saya buat. Itu sebenarnya satu untuk reminder saya mau bicara apa aja. Kemudian sebetulnya kan selain kita mereminder, kita mau bicarakan apa saja kepada media ataupun teman-teman yang lain yang butuh informasi yang kita akan sajikan, dia sebetulnya juga memiliki fungsi yang lebih penting, yaitu pada saat kita menggelar misalkan kita katakan konferensi press conference bahasa kerennya. Kadang-kadang tidak semua pihak itu bisa hadir di lokasi. Nah, sebetulnya disinilah press release itu sangat-sangat berperan. Di mana jika kita mengundang, misalkan saya sebut angkanya kita mengundang 100 media, misalkan seperti itu. Kemudian yang bisa datang misalkan hanya setengahnya 50. Kemudian kan tidak menjadi bahwa orang-orang yang 50 lainnya yang berhalangan datang dan tidak bisa datang, mereka juga punya kebutuhan untuk membuat berita yang sama. Jadi yang kita fasilitasi adalah kita buat press release itu semenarik mungkin, seinformatif mungkin agar bisa diberikan dan didistribusikan kepada media-media yang mungkin saat itu tidak bisa hadir di lokasi. Sehingga mereka menerima betul-betul informasi yang detail, gambaran secara lengkap apa saja yang ingin kita sampaikan kepada mereka. Jadi balik lagi ke pertanyaannya, perlu atau tidak perlu? Kalau buat saya dari pengalaman yang pernah saya lakukan, saya selalu buat press release, baik itu mungkin sifatnya secara formal dalam arti memang kita buat secara preface, kemudian secara isi, kemudian secara detail dilengkapi dengan foto-foto yang ada untuk dikirimkan, maupun hanya sebagai pegangan kita yang sebagai PR relation saja, sebagai officernya saja, bahwa pada saat orang bertanya minimal saya sudah punya catatannya. Mungkin kalau dulu zaman kita kuliah atau zaman kita sekolah, ya kita butuh contekan lah gitu. Kita butuh contekan bahwa pada saat ditanya, saya harus jawab apa kalau saya lupa misalnya. Jadi kalau dari perspektif saya selalu membuat press release itu, baik itu sifatnya formal maupun informal. Oke Foodpreneur Indonesia, semoga semua obrolan kita hari ini bisa menjawab, mengenyangkan semua rasa ingin tahu dari teman-teman Foodpreneur Indonesia. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.